untuk kita semua. Saudaraku, Paulus menasehati jemaat Tesalonika dan juga menasehati kita yang hadir saat ini supaya menghormati mereka-mereka yang bekerja keras. Jadi nasihat Paulus yang pertama di ayat ini meminta kepada kita supaya menghormati orang-orang yang bekerja keras. Di mana katanya? Di antara kita. Ya, menghormati yang dimaksud di sini kerja keras yang ada di antara mereka ialah mereka-mereka yang memimpin jemaat dalam Tuhan dan juga termasuk menegur jemaat. Saudaraku, yang dihormati itu ialah pemimpin yang bekerja keras. Rupanya ada pemimpin juga tapi tidak bekerja keras. Jadi di sini ditekankan untuk menghormati pemimpin yang bekerja keras. Untuk apa? Untuk menuntun, membina, membimbing mereka di dalam Tuhan. Termasuk menegur di dalam Tuhan. Saudaraku, berbicara menghormati bukanlah sebatas verbal. Berbicara menghormati bukanlah sebatas verbal. Sebatas tutur kata yang santun. Sebatas tutur kata yang sopan. Tetapi pengakuan praktis. Jadi menghormati itu bukanlah tutur kata yang santun, tutur kata yang hormat, tetapi penghormatan dalam praktis kehidupan sehari-hari. Dan mendudukkan diri kita lebih rendah dari pemimpin yang kita maksud tadi. Saya ulangi, menghormati bukanlah sebatas kata-kata. Menghormati dengan kehidupan kita praktis. Jika kita menghormati dia sebagai pemimpin, kita harus mau merendahkan diri kita terhadap dia. Demikianlah menghormati pemimpin-pemimpin yang berdedikasi. Artinya, saudaraku, pekerjaan si pemimpin itu yang menjadikannya terhormat bukan karena jabatan yang dipimpin. Saya ulangi saudaraku, kita menghormati pemimpin itu bukan karena jabatan yang dipangkunya saat itu. Tetapi kita menghormati dia karena kerjanya yang memimpin, membina saya. Jadi dia terhormat karena kerjanya, bukan karena pangkat yang dijabatnya pada saat itu. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika supaya hidup damai selalu. Hidup damai selalu. Jadi jika ada juga ya kurang damai saat ini, ya kita mulai juga. Ya, supaya kita ini pengikut Tuhan Yesus harus hidup damai satu sama lain. Mengapa? Karena tidak mungkin pemberitaan Injil kasih dapat berkembang dengan baik jika jemaat gontok-gontokan atau saling membenci. Jadi mengapa kita harus damai? Dengan kondisi damailah Injil Yesus Kristus, firman Tuhan dapat menyebar dengan baik. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika dan kita semua untuk menegur orang-orang yang hidup tidak tertib. Yaitu orang-orang yang tidak ada sopan santunnya. Orang-orang yang tidak mempunyai tata krama. Tapi hidup yang tidak tertib di konteks ini sebenarnya ialah orang-orang kasih persen ya.
Jadi Paulus juga mengingatkan jemaat Tesalonika dan kita semua untuk menasehati orang-orang yang tidak tertib. Orang-orang yang tidak tertib di sini ialah orang-orang yang meninggalkan kelompoknya. Cocoknya ini bagi tentara yang desersi, ya. Dia meninggalkan kelompoknya, ya. Inilah yang harus dinasihati. Inilah juga yang disebut tawar hati. Disinilah ia seperti tentara yang meninggalkan kesatuannya, desersi. Tawar hati dapat diartikan berjiwa kecil, ya. Berjiwa kecil, tidak berpikir panjang, cepat membuat keputusan tanpa pertimbangan matang. Untuk peristiwa-peristiwa seperti inilah Paulus mengingatkan agar si pemimpin sabar, ya, lemah lembut untuk membina orang yang tawar hati dan pemikiran yang sempit. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika dan kita semua untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi berusahalah senantiasa melakukan yang baik. Saudaraku, 3 ayat yang terakhir 16, 17, 18, ya, sebagai tekanan daripada nasihat-nasihat atau perintah dari Paulus untuk jemaat Tesalonika dan kita semua. 3 ayat terakhir, yaitu ayat 16, 17, 18 adalah ciri-ciri, ya, gereja atau pengikut Tuhan Yesus yang sejati, yang dipimpin Roh Kudus. Ayat 16 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Hebat sekali kan? Saudaraku, senantiasa artinya terus menerus. Tidak berhenti bersukacita. Jadi jika ada orang yang bersukacita terus menerus, pastilah dikatakan orang gila. Bagaimana terus menerus tidak berhenti? Orang-orang yang mengatakan seperti itu ialah orang-orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal saya katakan 3 ayat terakhir 16, 17, 18 saya katakan adalah ciri-ciri gereja sejati dan ciri-ciri pengikut Tuhan Yesus. Bersukacita senantiasa. Itulah ciri-ciri kita pengikut Tuhan Yesus. Apakah mungkin hal ini kita lakukan? Ya. Apakah mungkin? Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan bersama kita. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Terus dan tekun berdoa. Tekun berdoa. Jadi tekun itu pun juga sama artinya terus menerus. Ya kan? Jadi mengapa harus tekun berdoa? Ya. Karena dengan doalah kita dapat berhubungan dengan Tuhan kita. Untuk pertama sekali supaya kita sanggup bersukacita senantiasa. Dan dapat berkomunikasi dengan langsung apa yang perlu bagi kita. Untuk itu Tuhan kita butuhkan pertolongannya. Jadi dengan doa inilah kita dapat memohon kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup penuh sukacita. Pengikut Tuhan Yesus artinya, saudaraku, dikatakan tadi harus yang ayat 18 bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur pun dalam segala hal ini tidak pernah berhenti. Ya, segala hal. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita benar-benar mampu mengucap syukur dalam segala hal? Artinya bila datang duka atau kesulitan
apakah kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan atas masalah yang Tuhan izinkan dari saya. Mengapa firman Tuhan katakan mengucap syukur senantiasa? Karena memang kehidupan ini seperti itu. Pasti ada jatuh bangunnya. Seperti matahari yang menyinari kita dari depan, bayangannya di belakang. Ya, jadi seandainya perjalanan kita ke depan mulus, ya kemungkinan di belakang pun ada satu akibat yang membuat kita tidak seperti sebahagia yang lampau. Sebaliknya begitu. Kata matahari datang dari belakang, bayangannya di depan. Jadi begitu. Jadi di setiap masalah itu pasti ada berkat-berkat. Jadi itu dasarnya kita jadi mampu mengucap syukur senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi ayat 16, 17, 18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi kita dapat bersukacita dengan pertolongan Tuhan melalui doa-doa kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya manis, pahit, harus kita mengucap syukur. Untuk ini kita dapat memohon pertolongan Tuhan untuk menjalani hidup yang diberikan. Jadi kesimpulannya saudaraku, tadi saya katakan ayat ini adalah sebagai ciri-ciri gereja. Jadi dikatakan gereja itu harus memiliki ada kegembiraan, ada sukacita. Artinya di antara anggota harus terdapat di situ suasana gembira, suasana sukacita. Dan gereja itu ciri khasnya gereja yang berdoa. Jadi tidak cukup lagi berdoa hanya beberapa kali di dalam satu minggu yang ada liturginya. Perlu ditingkatkan doa pribadi di rumah yang lebih efektif dan efisien. Ya, terus ketiga tali bersukacitalah. Karena apa? Karena kita di dalam kelompok persekutuan ini kita boleh mengasihi satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kembali Tuhan atas segala kasih Tuhan yang memberikan kami waktu untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sungguh kami mengaku tidak ada di antara hidup kami ini yang bukan berkat Tuhan. Dari sejak kami lahir sampai saat ini, anugerah kasih Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati kelanjutan ibadah atau persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan. Mari kita menyanyikan lagu Kemurahan Tuhan karena kita bisa kumpul hari ini. Kemudian dilanjutkan nanti kesaksian dari Ibu Sisil. Ya, Bu Sisil, kita mau dengar kesaksian Bu Sisil setelah lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ya Yesus, karena Engkau kami semua selamat. Oleh Engkau kami memperoleh kemurahan ya Allahku.
Terima kasih untuk seluruh campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kepada Ibu Sisil yang Engkau tetap jaga dia senantiasa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau juga yang memberi dia kekuatan. Selamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, kalau bisa. Enggak bisa. Saya bisa. Dibuka rem semua. Saya sudah. Oke. Sudah. Rem. Sudah. Udah ada. Papa, cukup. Bapak-bapak dan ibu-ibu bersama kita berdoa tadi hari saya bisa hari ini saya bisa sini ada saya bisa ke sini semua Tuhan ada yang menuntun saya dengan keluarga dan saudara hari ini. Saya berasa saya mempunyai Tuhan Yesus bersama saya.
Dari dia lihat saya sakit sampai saat ini, Tuhan yang berikan kekuatan saya sampai hari ini saya bisa berjalan lagi terus. Saya yes juga saya sudah bisa Joget. saya berbicara, terus saya mandi sendiri, saya ambil baju sendiri, semua itu semua dari Tuhan. Saya yang tidak punya apa-apa, ya hanya Tuhan saja yang menuntun saya hingga hari ini. Saya juga berdoa kemanapun saya berada, saya berdoa kemana saja dengan saudara-saudara saya, terlebih saudara-saudara kita yang hari ini bersama dengan saya mendukung saya. Saya memimpin doa-doanya untuk saya, biarlah semua itu Tuhan membantu kami semua. Saya kurang berdoa dengan kawan semua. Saya bersyukur. Terima kasih ya. Ya. Amin. Kita akan lagu pujian terakhir seperti Musa rindu sungai.